Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gua Zaki Alikram. Ya di sini kita sharing, di sini kita nongkrong, jadi ya santai-santai aja. Jadi kalian gak usah malu-malu, silakan utarakan apa pendapat kalian. Dan selamat menikmati. Oke, Indonesia kan punya beragam budaya, punya beragam ras, serta agama. Kebetulan mayoritas Islam. Nah, tentu ketika masyarakat mayoritas Islam, tentu masyarakat punya kepedulian, punya emosional yang cukup erat terhadap Islam itu sendiri. Suarane enaknya kayak ngomong apa meneh disahane iya. Untuk pertanyaan apakah izin kelola tambang untuk ormas agama adalah bentuk politik balas budi, tadi mayoritas mengatakan iya, pastinya ya, boleh dibukakan lagi teman-teman. Dan setujukah kamu ormas agama diberikan izin kelola tambang? Mayoritas menjawab tidak setuju, urusi umat saja. Tapi permasalahannya ketika kalian selalu mengedepankan emosionalnya dalam melihat suatu hal, itu kalian akan menciptakan energi yang sangat besar. Ya, akhirnya kalian itu berpikir atau membela atau melihat suatu konteks itu tanpa berpikir secara logika. Jadi ya logisnya udah nggak main, itu emosionalnya udah kena. Karena ada orang-orang yang memang emosionalnya nih udah kerebut gitu kan, emosionalnya udah bisa dimainin, akhirnya sama oknum-oknum tertentu ini dimanfaatkan lah. Ya akhirnya oknum-oknum ini memanfaatkan orang-orang ini nih, militan-militan ini digunakan sebagai ya bisa dibilang sekarang tuh alat politik lah. Jadi ya mereka nih karena memang dominan masyarakat kita ini mayoritas Islam gitu kan, akhirnya sama oknum-oknum ini mereka bungkus dengan agama, akhirnya orang-orang ini punya emosional yang kuat untuk membela oknum-oknum tersebut karena dibungkusnya oleh agama itu sendiri. Oleh karena itu saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tentu ini menjadi sangat bahaya gitu ya, karena kebusukannya dibungkus oleh agama gitu ya, dalih agama. Jadi ya kita mau mengoreksinya tapi dia menggunakan dalih agama gitu loh. Takutnya kedepannya itu akan agama kita ini tercoreng gitu. Jadi nilai-nilai agamanya hilang karena ya oknum-oknum tersebut ini tidak bijak gitu dalam menyampaikan perihal agamanya. Jadi ya ada motif di balik penyampaiannya dia itu ya ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim. Itu artinya bahwa rahmat Allah itu tidak hanya untuk partai koalisi, tapi juga untuk teman-teman koalisi berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa perhatikan dari masa pemimpin sebelumnya, cara kampanye politik kita itu udah pasti pakai branding atau ya ambil simpati masyarakat itu menggunakan embel-embel agama, unsur-unsur agama. Jadi ya makanya betul-betul kita harus sadar, kita harus saling memperingati bahwa ada oknum-oknum tersebut yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya mereka. Karena mereka tahu kekuatan emosional masyarakat kita ini terhadap agama itu betul-betul kuat. Ya jadi kayak misalkan lu lihat nih di program-program TV, YouTube, terus sosmed, kalau mereka udah ngebungkusnya sama agama itu betul-betul dapat sorotan. Ya pokoknya didewa-dewakan banget lah, dimulia-muliakan banget sama masyarakat kita ini. Masyarakat kita nih ya dibodoh-bodohin nih sama embel-embel agama itu. Ya akhirnya agama kita nih tercoreng gitu loh. Iya, jadi agamanya tercoreng, tokoh-tokohnya ngawur, masyarakatnya disesatkan gitu loh. Ya gampang lah ngejualnya, cuma tinggal kayak ngaku keturunan ini, keturunan itu, ya kalian dapat sorotan gitu, disembah-sembah. Karena mereka nih mulai masuk ke ruang politik gitu ya, ruang lingkup politik, mereka menggunakan kemasan agamanya ini, tapi tidak
tindakannya tidak mencerminkan agama itu sendiri. Bukan nggak boleh berpolitik dengan agama, justru itu bagus. Ya, tapi yang gue maksud gini tuh, kayak di sini nih agama ya dijadikan kemasan aja, tapi implementasi penerapannya, kebijakannya, ya mereka ini betul-betul jauh lah dari apa yang agama itu ajarkan. Jadi ya berbanding terbalik, tujuannya tuh kayak bukan berpolitik dengan agama, tapi mereka menarik simpati menggunakan agama. Jadi ya hanya untuk sebatas kemasan dan branding aja. Terus katakanlah mereka kepilih dan punya otoritas gitu ya di bangku politik. Ya tentu mereka ini tidak kredibel. Ya karena landasan awalnya aja udah salah, motif awalnya aja udah salah. Mereka itu menggunakan agama hanya untuk menarik simpati, bukan mereka membawa nilai-nilai agama terhadap politik itu sendiri. Udah bisa kelihatan kok orang yang memang menggunakan agama hanya untuk kemasan politiknya aja, mereka untuk menarik simpatinya aja, ini udah kelihatan sama orang yang benar-benar menggunakan nilai-nilai agama itu sendiri untuk dia menerapkan kebijakan politiknya, untuk dia menyikapi politiknya, itu udah kelihatan. Jadi ya kita nih harus bedakan nih antara yang menggunakan agama untuk kemasan yang memang betul-betul membawa nilai agama terhadap politik itu sendiri. Jadi tolong dibedakan. Jadi supaya kalian ini sebagai masyarakat nggak gampang nih kena bego-begoan ya dengan embel-embel agama. Awalnya Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan wahabisme itu. Dan sekarang di pemerintahan kita, ini udah masuklah orang-orang seperti ini nih. Ya udah masuk, jadi ya kita jadikan introspeksi, terus kedepannya kita kritik, jangan sampai kita kecolongan lagi, karena ini udah mulai nih dari tahun kemarin, dari pemerintahan sebelumnya kan udah mulailah pakai branding embel-embel agama. Jadi kedepannya jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya banyak lah kayak seperti tokoh-tokoh NU, terus Muhammadiyah gitu kan, mereka udah main di tambang. Ya terus Gus Miftah, ya banyak lah jajaran lainnya yang nggak berlangsung lama, ya cuma bentar lah, udah kelihatan kan hasilnya gimana. Nah makanya dari sini aja nih udah jelas kalau emang motifnya mereka membawa embel-embel agama cuma buat ya menarik masalah. Lihat kan nggak baru berapa lama sih pemerintahan ini, kekacauannya udah kelihatan ya kan, tambang gimana ya kan. Belum lagi ya mungkin kalian tahu nih tokoh yang tapi dia tuh ditinggalin sih sama pemerintahan sekarang, terus dia tuh jadi kayak kesel, dia ngata-ngatain presiden kita lah. Tapi ini tuh yang paling ekstrim, untung aja dia tuh nggak dapet jabatannya, untung dia tuh ditinggalin. Kalau sampai dia masuk terus dia dapat jabatan, itu gua ngeri sih, itu bisa lebih ekstrim sih. Karena ya dia nih kacau banget, mulutnya caur dia. Kelihatan gitu bahwa memang orang-orang seperti ini tuh mereka bukan berpolitik dengan agama, tapi mereka menggunakan agama ini pada tempat yang salah gitu loh. Jadi mereka nih tokoh-tokohnya ini tidak bijak dalam, ya mungkin mereka paham, mungkin mereka tahu ya kan agama seperti apa setidaknya, tapi mereka nih mungkin kehasut kali ya sama jabatan, sama tambang, ya sama bangku-bangkunya gitu kan, kemewahan bangku, ya bisa jadi dia akhirnya tergiur. Kalau misalkan memang kita peduli sama agama, sama tokoh-tokoh itu, kita tuh harus kritisi gitu loh. Jangan dia tuh udah di posisi yang salah tapi kita biarin gitu loh. Jangan sampai nih akhirnya tuh agama itu sendiri yang tercoreng.
Ya sebenarnya biar supaya masyarakat kita nih sadar gitu loh, bahwa ada loh tokoh-tokoh seperti ini, mereka berani loh mainin agamanya, mereka berani loh menggunakan ayat-ayat, menggunakan hadis gitu loh untuk menutupi kebusukannya, dia berani loh. Maksudnya ada loh tokoh-tokoh seperti ini. Nah tentu kita tuh harus benar-benar kritisi gitu loh, karena ada tokoh-tokoh seperti ini, jangan sampai agamanya ini yang tercoreng gitu loh. Agama tuh benar-benar ya dia bagus lah kalau mau diterapin gitu loh, mau di konteks manapun bagus, tapi karena memang tokoh-tokohnya aja nih yang nggak bijak, mereka ibaratkan mah menggunakan ayat untuk menutupi kebusukannya. Ya agama tuh benar-benar ngajarin lu dari lu bangun sampai lu tidur, dari lu kecil sampai lu tua, sampai ya dari lu lahir sampai lu mati gitu loh. Agama tuh benar-benar ngajarin gitu. Agama tuh benar-benar yang ngasih pedoman hidup gitu. Tapi ya karena memang orang-orang ini nggak bijak, motifnya untuk kepentingannya dia, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan umat. Jadi ya memang keserakahannya aja. Ya jadi kita nih sebagai masyarakatnya jangan dibutakan gitu. Terus terakhir nih ya, belakangan ini kan Ustadz Adi Hidayat ya mulai eksis lah di pemerintahan, ya kan dia mulai ada program-program bareng pemerintah, collab atau apa gitulah, gue nggak terlalu merhatiin. Ya cuman kita perhatiin aja nih, kita lihat gitu ya gimana Ustadz Adi Hidayat, gimana motifnya. Ya siapa tahu dia memang punya tujuan baik gitu ya, dia pengen nyadarin pemerintah gitu kan, dari ya pokoknya ada tujuan bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ternyata Ustadz Adi Hidayat ini dia yang kebawa nih ke kegelapan mereka, ya kita mau nggak mau kita harus kritisi dia, walaupun ya memang kita sebelumnya dengerin dia ceramahnya, dia bagus dalam ceramahnya, tapi kalau dia udah mulai berbelok nih ke arah yang salah, nah jadi kita harus koreksi juga. Jadi kita nggak boleh melihat dalam, ya kita nggak boleh subjektif lah, kita benar-benar harus objektif gitu loh dalam melihat suatu hal. Oke, sekian konten gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kesalahan silahkan kritik, gak usah malu-malu, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.